drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole Ada satu manhwa yang gue suka banget tapi gue bingung gimana cara kasih tahu orang buat baca ini. Manhwa ini menang Legend Comic Awards. Genre-nya juga semua yang gue suka. Drama, horror, horror psychology. Ya, ya. Ceritanya ngebicarain soal Yunbam yang bisa dibilang dia suka sama seorang cowok yang nyelamatin dia waktu pas dia hampir diperkaos waktu dia ada di wajib militer di Korea. Dan ya it's like a stalking nih cowok sering banget lah. Dan ini cowok akhirnya tahu karena Yunbam ini sampai datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. I mind you, masuk ke dalam rumahnya. Ini kondisinya si Oh Sang-woo, bahkan orang yang dia demenin dia nggak tahu soal si Yunbam. Tapi ternyata pas si Yunbam masuk ke rumahnya, Oh Sang-woo ini ternyata ada cewek yang dia sekap di basementnya. Dan akhirnya ketahuan sama si Oh Sang-woo ada si Yunbam ini dan akhirnya mereka berdua deket dan deket banget. Terlalu deket gue rasa. Tapi alasan gue suka ini manhwa sebenarnya bisa dibilang karena psikologinya. Gimana caranya author ini ngeceritain soal background Oh Sang-woo yang punya mommy issue, gimana cara ibunya ngerawat dia, ngedidik dia, cara memperlakukan dia, sampai akhirnya dia ketemu Yunbam dan somehow dia ngelihat sosok ibunya di Yunbam sampai akhirnya si Oh Sang-woo ini yang awalnya tidak ada ketertarikan dengan cowok, jadi demen sama cowok. Ya, that's what the author say lah. Tapi anyway, nggak cuma si Oh Sang-woo, kita ngomongin soal Yunbam juga, di mana si Yunbam ini juga dikasih tau backgroundnya di mana dia dilecehin sama uncle-nya dia. Dan singkat cerita ya, makanya kalau si Yunbam ini backgroundnya itu emang gay. Chemistry antara Oh Sang-woo dan Yunbam ini sesuatu yang fucked up. Kayak lu kalau misalnya ngelihat mereka berdua nih, sumpah ini fuck banget menurut gue, kayak nggak jelas, tapi nggak jelas in a way yang lu bakal ngerti ketika lu tahu backgroundnya mereka. Di manhwa ini sangat menghighlight kenapa seseorang bisa bertindak sesuai dengan backgroundnya dia. Ketika kita tahu backgroundnya sebuah karakter, everything yang mereka lakuin kadang-kadang makin make sense lah, especially ketika karakter ini punya sebuah trauma yang mendalam seperti di case-nya dua karakter utama kita ini. Kenapa ini manhwa jarang banget diomongin sama orang? Tentu saja karena this manhwa is very sexual. Gua nggak bakal nyaranin ini ke kalian yang di bawah 18 tahun karena it's very sexual, I mind you, very sexual. Sampai kadang-kadang gue ngerasa kayak nggak perlu nggak sih separah ini, tapi anyway, outside of the yaoi part, kalau misalnya kalian pengen baca manhwa yang benar-benar kayak psychological, yang ngomongin soal gimana cara orang bisa berubah jadi A, jadi B, dan C ketika dia ngalamin suatu kind of traumatic event, then this is the kind of manhwa basically.